Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alkemis kelas menengah tingkat 7. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. Hehe, Ye Zhong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan YMU. Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk rencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk rencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zhong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Sheng. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Saya akan merepotkan tetuahan. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Dea Chonhan. Aku tidak layak menyandang gelar penatua. Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Ci. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, suara kekeh terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk rencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengan, muncul? Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini,
yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Hanli melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Hanli beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Xiao Yan memberi judul pengakuan atas kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Hanli mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan ketika klan Ye saya kuat saat itu? Balasan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam, baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Douki di dalam tubuhnya mengalir saat ini.
Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti! Tepat ketika Douki dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri." Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klannya kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak berbicara banyak, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari lelaki tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukanlah hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak. Suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Xuan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk-bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah berlalu sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah meninggal.
Pengumuman Hanli membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan akting besarnya berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Hanli agak tidak berdaya saat dia melirik Xiaoyan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiaoyan tidak ragu saat melihat Hanli pergi. Dia mengikuti Hanli dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan saat mereka menatap Yezong dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Yezong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.